sebelum kita memasuki pembahasan, terlebih dahulu Mbak bisa memperkenalkan diri Mbak, asal Mbak dari mana, tinggal Mbak di sini di mana gitu. Baiklah, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Mbak karena telah memberikan atau memperkenalkan saya untuk memperkenalkan diri, dan mungkin Mbaknya juga udah meluangkan waktu kan untuk mendengar cerita saya. Baiklah, nama saya Ara Susanti, asal saya dari Muara II. Saya sekarang tinggalnya di Sukarame. Oh iya, Mbak di sini kegiatannya apa, kerja atau mahasiswa? Sekarang saya masih mahasiswa semester 7. Oh, lagi sibuk-sibuknya skripsian lah ya Mbak? Iya, lagi sibuk-sibuknya lagi. Gimana ya, gupuk-gupuknya karena judul lah. Iya Mbak, mau nggak mau ya harus diselesaikan. Kalau nggak selesai ya kapan selesainya itu. Gitu kan? Oke, jadi kita langsung ke poinnya aja ya Mbak. Mbak di sini apa yang bisa saya bantu gitu? Saya di sini cuma gimana Mbak ya, pengen nyeritain sedikit pengalaman hidup saya dulu ya, yang mungkin kurang enak kalau didengar oleh orang yang sensitif kayak saya ya. Soalnya saya dulu itu bisa dibilang itu orangnya sangat gimana ya Mbak ya, sangat malas memikirkan soal penampilan. Jadi kadang ya kalau misalkan saya itu ngampus atau saya pergi kemana itu kan, kadang kok teman-teman itu kan bajunya mereka bagus-bagus gitu kan, apalagi kalau dandanan mereka itu cantik-cantik gitu kan. Terus yang kedua ya gimana sih Mbak, ya memang dari materi juga mereka mendukung kan, beda kan kayak saya. Jadi pernah waktu itu ya, saya waktu di kelas itu mereka tuh pernah nyindir saya karena bilangnya gini, kok itu aja ya bajunya nggak ganti-ganti, itu aja ya bajunya nggak ganti-ganti. Ya saya sih nggak ambil pusing ya Mbak ya, karena emang ya selagi masih bisa dipakai kan ya udah. Nah terus yang kedua itu karena gimana Mbak ya, kalau ngeliat kok teman-teman saya itu makin hari kok mereka makin cantik gitu kan, kayak makin hari itu mereka makin bisa dandan, makin bisa ngerot diri, sedangkan saya tuh ya gimana Mbak ya, kok bisa di kelas itu saya itu kayaknya paling gimana Mbak ya, paling kucel kali ya, karena emang belum bisa dandan segala macem. Beda kayak teman-teman yang lain tuh udah pinter-pinter bener dandan kan. Terus yang ketiga itu pernah waktu itu saya tuh pergi kemana gitu ya, saya lupa sama temen. Terus saya dengar ada cewek 3 itu cewek, saya masih ingat benar sekarang. 3 cewek itu, nah satu cewek itu dia tuh ngomong gini, dia ngomong ke teman-temannya, aduh katanya, kok saya ngeliat dia itu jadi nggak nafsu makan gitu kan. Terus kedua temannya itu kayak mereka tuh ketawa loh Mbak, ketawa tuh gede bener kan ya, tapi ketawanya ngarah ke saya ya. Siapa sih Mbak yang nggak tersinggung kan ya, ngelihat ya memang sih penampilan saya, apalagi kayak kata orang itu kan ya emang saya gendut segala macem itu kan, emang nggak enak sih, apalagi penampilan saya juga emang belum wah gitu kan. Nah jadi dari situ tuh saya ngerasa asli itu Mbak, sakit bener hati saya, sampai saya pernah nangis semalaman mikirin itu, salah saya apa sih kok mereka gitu kan, emang saya itu nyakitin mereka kok mereka nyakitin saya gitu kan. Jadi sejak hari itu kan mulai dari minggu ke minggu itu saya tuh gimana Mbak ya, bisa dibilang sebulan itu bisa 2-3 kali beli baju, padahal sebelum itu tuh saya bisa dibilang setahun sekali itu udah syukur loh Mbak saya ganti baju, beli baju. Terus kadang duit jajan saya juga, duit saku saya itu habis buat beli entah bedak ini, entah masker segala macam, buat muka lah, ngeret diri gitu kan. Terus saya juga gimana Mbak ya, sampai udah jarang masak kan, biasanya saya masak tiap hari Mbak. Gara-gara itu saya diet bener Mbak, ketat bener saya diet tuh, sampai mah saya tuh kambuh, saya tuh sering demam asli. Gimana Mbak ya, bisa dibilang turun berat badan itu, tapi ya lemah lah Mbak, gimana sih, kayak kita lemes gitu, mau apa aja itu nggak enak ya. Jadi dari situ tuh kalau terus kayak gini ya oke, emang saya gimana Mbak ya, saya pengen dipandang baik oleh orang lain, dipandang enak buat orang lain, tapi saya nyiksa diri saya sendiri. Jadi sejak hari itu pernah tuh saya kumat sampai saya nggak tahu lah Mbak, udah 2 malam itu saya tuh nggak bisa tidur karena emas saya kumat. Jadi dari itu saya tuh mutusin ya udahlah, berhenti aja lah kayak gini. Kalau misalkan mau nurutin apa kata orang, mau dengerin kata orang, ya kita jadi diri sendiri aja nggak bisa gitu. Kalau kita terlalu ngikutin aturan orang lain, berarti kita nggak bisa jadi orang yang lain. Jadi yang Mbak rasakan sekarang gimana setelah Mbak memutusin untuk merubah kembali gaya hidup Mbak? Ya yang saya rasain sekarang sih ya saya fan-fan aja sih sama hidup saya sih Mbak. Kalau
gimana ya, saya tuh nggak terlalu dengerin apa kata orang, apa omongan orang, apa komentar orang. Ya mereka emang berhak sih mengomentari orang lain, mereka punya pendapat masing-masing, tapi kan yang namanya saya, ini hidup saya, jadi ya cuma saya loh yang berhak memutuskan apa yang baik buat diri saya. Jadi sejak hari itu sih ya saya fan-fan aja, saya bahagia aja selagi saya nggak terlalu ngambil hati, terus saya nggak terlalu dengerin omongan orang, ya nggak masalah sih mbak buat saya. Ya intinya saya sekarang ya bahagia aja, yang jelasnya jangan sampai mereka musik kehidupan saya, udah itu aja. Iya sih mbak, kita tuh nggak perlu gitu kan mendengarkan omongan orang, karena belum tentu diri mereka tuh benar gitu kan, atau fisik mereka tuh sempurna. Mungkin kadang manusia juga tuh lupa kan akan dirinya masing-masing gitu kan, suka mengomentari hidup orang tapi ya lupa mengoreksi diri sendiri iya kan? gitu. Jadi saya juga suka heran ya sama orang-orang kayak gitu, karena suka menjudge sesuka hati mereka gitu kan. Karena orang yang kayak gitu tuh membuang-buang waktu aja sih mbak, karena buat saya tuh juga semakin kita dengerin mereka ya semakin banyak gitu waktu kita yang kebuang kan. Masih banyak hal-hal lain loh daripada kita dengerin omongan orang. Iya, mending kita tuh introspeksi diri masing-masing gitu kan. Karena masalah mbak ini nih saya juga udah merasain kayak gitu, ada di posisi mbak ya, gitu sih mbak. Ya namanya juga hidup ya, kalau misalkan kita kan ya kayak drama sih mbak, kita jadi karakter pemeran utama, terus ada pemeran lainnya gitu kayak yang sibuk komentarin lah, sibuk menjahatin kita lah, ada juga yang ngebela, ada juga yang bermuka dua gitu ya, yang di sisi lain dia ngebela, di sisi lain juga dia kayak menjatuhin kita. Jadi apa sih mbak, ya emang bener ya, buang-buang waktu kalau misalkan kita mau dengar omongan orang, kalau misalkan kita terlalu masukin ke hati apa kata-kata orang, yang mending ya jadi sih jalanin aja apa yang ada gitu. Jadi gimana mbak, setelah mbak menceritakan semuanya kepada saya, apakah mbak udah lega atau masih ada yang belum tersampaikan, gimana? Sejauh ini sih alhamdulillah ya lega sih mbak. Ya intinya makasih sama mbak udah mau dengerin cerita saya. Buat temen-temen juga ya, kalau emang ada yang berkesan dari cerita saya ya syukur. Kalau misalkan ada salah-salah kata juga ya saya mohon maaf ya mbak ya. Syukurlah kalau mbaknya sudah lega, udah nggak ada unek-unek yang mau diomongin lagi gitu kan. Kalau ada apa-apa ya mbaknya bisa kesini lagi, ntar kita saling sharing gitu kan, cari solusinya tuh gimana gitu kan. Oke, mungkin gimana mbaknya, udah cukup atau? Udah cukup. Oke, sekian sesi konseling dari kami. Saya Mira Cynthia Novita selaku konselor dan Mbak Ara selaku konseli mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.